Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita Logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 264 dan episode 266. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 264. Gunung Mayat dan Lautan Darah, Langit Cerah, segera temukan dia. Untukku. 1. Distrik Militer Timur. Komando Teater ke-9. Seorang pria berusia 50 tahun mengenakan seragam militer biru tua, dengan tanda pangkat bersinar, rambut hitam, dan Megami Cuankei duduk di depan meja panjang yang besar, diam-diam mendengarkan laporan orang di depannya. Kerusuhan di Liang tingkat 2 telah benar-benar mereda, 2 hari lebih lambat dari yang diharapkan. Saya telah meletakkan statistik korban khusus di desktop komputer di depan Anda, Komandan. Marshal juga memberikan salinannya. He Dingjun, Panglima tertinggi Teater Operasi ke-9 dan salah satu dari 4 jenderal besar di timur, mendengar laporan dari bawahannya. Dia tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahnya, tetapi berkata dengan ringan, meskipun kerusuhan di Liang tingkat 2 tidak manusiawi, itu juga terungkap. Berikut adalah beberapa pertanyaan tentang penjagaan dan pemantauan Liang di wilayah militer timur. Masalah-masalah ini mungkin ada di setiap tingkat burau garnisun, dan kita harus menganggap ini sebagai peringatan di masa depan dan meningkatkan kesadaran akan pengawasan dan perlindungan. Ya, bawahan itu mengangguk dengan hormat. He Dingjun melanjutkan, kali ini, para jenderal di zona perang ke-9 tidak bekerja dengan baik dalam menangani kerusuhan di Liang tingkat S. Ganda, saya akan mengatur waktu untuk mengumpulkan mereka, dan saya akan mengobrol singkat dengan mereka. Petik 2. Aku akan membuat pengaturan sekarang. Tidak terburu-buru. He Dingjun mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu lupa bahwa kita masih memiliki masalah besar yang belum kita selesaikan? Bawahan itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbangun. Komandan mengingatkan. Terburu-buru, dia memanggil peta garis depan pada layar proyeksi di depannya. Seluruh peta dengan jelas membagi celah-celah gua dan divisi yang berbeda. Bertanggung jawab atas garis pertahanan dari posisi yang berbeda, dan tingkat situasi pertempuran dari setiap garis pertahanan juga ditandai dengan warna yang berbeda. Hijau melambangkan stabilitas, biru melambangkan stabilitas, dan merah berarti 663 berarti garis pertahanan telah runtuh. He Dingjun menyapu garis pertahanan peta dengan mata harimaunya. Matanya berhenti di beberapa area merah tua di peta, dan alisnya sedikit berkerut. Mengapa jalur 8 runtuh? Divisi mana yang bertanggung jawab atas jalur 8? Bawahan dengan cepat menjawab, Divisi 833, pemimpin divisi, Mayor Jenderal Feng Boshi. Panggil aku situasi medan perang saat ini dari garis pertahanan nomor 8 segera. Petik 2, ya, bawahan mengetuk posisi milik garis pertahanan nomor 8 di peta, dan pesan terhubung ke satelit medan perang secara real-time, dan adegan medan perang milik garis pertahanan nomor 8 segera disiarkan. He Dingjun menatap foto itu, menatap kosong beberapa saat, dan berkata dengan dingin, di mana Feng Boshi sekarang? Bawahan merasakan dinginnya nada He Dingjun, merendahkan suaranya, dan dengan cepat menjawab, Mayor Jenderal Feng memimpin bawahannya untuk beristirahat dan bersiap menunggu kedatangan bala bantuan bintang sebelum kembali. Tunggu. He Dingjun mendengus dingin dan berkata, bukan gilirannya jika ada bala bantuan, dan garis pertahanan nomor 8 bahkan bukan area kunci tingkat 2. Apakah dia Feng Boshi memiliki wajah untuk membawa tentara kembali? Katakan padanya untuk segera kembali ke medan perang dan membangun kembali garis pertahanan. Besok pagi, biarkan aku mendengar berita tentang stabilitas garis pertahanan nomor 8, atau biarkan aku mendengar berita tentang pengorbanannya terhadap Feng Boshi. Petik 2, ya, bawahan itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Segera setelah itu, He Dingjun menunjukkan dan menanyakan tentang status beberapa garis pertahanan, dan kadang-kadang memanggil pengawasan satelit untuk memeriksa lokasi garis pertahanan. Bawahan menanggapi laporan satu per satu. Wajah He Dingjun menjadi sedikit suram setelah berpatroli di beberapa bagian garis pertahanan merah. Liang Double Atria level yang muncul kali ini kebetulan terletak di teater ke-9,
dan pasukan penjaga secara alami direkrut dari teater ke-9. Untuk pertama kalinya, para jenderal besar yang menjaga garis depan, semuanya berasal dari teater ke-9. Setelah perang ini, jajaran jenderal langsung He Dingjun mengorbankan sebanyak 12 jenderal, bersama dengan pasukannya. Hati He Dingjun berdarah. Bakat komandan elit semacam ini dengan kekuatan Grandmaster tingkat ke-7 dan literasi militer tertentu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dikembangkan. Suasana hati He Dingjun sedikit mereda sampai matanya menyapu sudut kiri bawah peta garis pertahanan, yang membentuk bentangan panjang warna hijau yang meyakinkan. Garis pertahanan ini cukup solid. Merasakan embun beku di wajah He Dingjun sedikit mereda, bawahannya mengangkat semangat mereka dan melaporkan sambil tersenyum, "Saya mendapat kabar, dikatakan bahwa Divisi 1182 telah bekerja dengan baik di sini, dan bahkan memiliki kekuatan cadangan untuk memperkuat pertahanan di sekitarnya, garis dan memberikan kontribusi pada stabilitas beberapa garis pertahanan terdekat. Kontribusi besar." Mata He Dingjun sedikit berbinar dan berkata, "Siapa yang memimpin divisi 1182? Mayor Jenderal Yu Fei." Yu Fei. He Dingjun membaca namanya, dan tiba-tiba menjawab, "Saya ingat beberapa waktu lalu militer merekrut bibit yang bagus untuk dilatih seni bela diri, yang direkomendasikan oleh Yu Fei. Apa namanya?" "Lu Sheng." "Benar, ini disebut Lu Sheng. Tuan muda, pada usia yang sangat muda, dia memiliki darah beberapa tuan di tangannya, dan bahkan olah seni bela diri yang ekstrim berani memprovokasi." "Haha." He Dingjun tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, "Yu Fei adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang berbakat. Ketika kejadian ini selesai, biarkan dia datang kepadaku." "Komandan yang baik." Bawahan itu menanggapi dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, mata He Dingjun beralih ke area paling merah berduri di pojok kiri bawah peta garis pertahanan. Pada pertemuan sebelumnya para komandan Komando Teater Umum Daerah Militer Timur, Marsekal secara pribadi menunjukkan posisi ini dan menamakannya titik strategis B. Garis pertahanan ini seperti penyempitan kantong, mengelilingi salah satu ujung celah di liang. Sayangnya, tas itu sekarang robek. Tapi juga diharapkan, senyuman yang baru saja mekar di wajah He Dingjun memudar sedikit demi sedikit. Dia melipat tangannya di depannya, matanya tenang, dan dia berkata dengan suara rendah, "Telepon tempat kejadian, dan lihat situasinya." Bawahan merasakan depresi mendadak di atmosfer di ruangan itu. Memperlambat napasnya, dan berbisik, "Iya." Dia mengeluarkan remote control dan hanya mengoperasikannya 2 kali. Segera, sebuah gambar muncul di layar lebar. Pertama, bidikan jauh ke bawah dari tempat yang tinggi, lalu perbesar dengan cepat. Saat gambar diperbesar, pupil He Dingjun dan bawahannya yang berdiri di sampingnya juga menyusut dengan cepat. Gambar yang diharapkan dari binatang asing yang mengamuk dan melarikan diri tidak muncul. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah gunung mayat dan lautan darah. Gunung darah dan lautan mayat makhluk asing. Di depan lautan mayat dan darah ini, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan bangga. Dia berdiri dengan tenang di depan celah di liang, dengan tombak di tangannya dengan santai diletakkan di tanah. Gambar itu, seolah-olah dia sendirian, lalu tiba-tiba mempertahankan langit cerah. Set, He Dingjun menopang meja dengan kedua tangan, tiba-tiba berdiri, mencondongkan tubuh ke depan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan emosi yang tak tertandingi. "Siapa pria ini? Segera, temukan dia untukku." Di padang gurun, seorang wanita jangkung berjalan bersama. Dia mengenakan seragam tempur tingkat tinggi yang pas, headset komunikasi, nirkabel di telinganya, dan 2 pedang panjang paduan menyilang di belakang punggungnya. Ketika dia berjalan ke semak yang lebat, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul dan terbang ke arahnya. Ekspresi wanita itu tidak berfluktuasi, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan adegan ini. Wanita itu dengan santai mengeluarkan 2 pedang panjang paduan di belakang punggungnya, dan tangannya sangat cepat. Tangan yang memegang pedang tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di udara. Ada kilatan cahaya putih. Beberapa binatang asing yang hendak menerkam di depannya membeku, jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dan bau busuk serta darah mengalir ke seluruh lantai.
Setelah melakukan semua ini, wanita itu mengetuk headset di telinganya. Dengan ringan, dan berkata dengan ringan, 4 di antaranya baru saja diselesaikan, 3 di antaranya adalah level 5, 1 level adalah level 6. Semuanya normal. Segera, balasan datang dari headset. Saya baru saja membunuh 2 orang di sini, dan semuanya normal. Saya tidak menemukannya, semuanya normal. Tidak apa-apa, itu normal. Mendengar laporan anggota tim, wanita itu mengangguk dan berkata, kalau begitu berkumpullah di koordinat xxx.xxx. Ya, Kapten. 15 menit kemudian, tim beranggotakan 4 orang berhasil berkumpul di tepi kota besar yang ditinggalkan. Mereka berdiri di dataran rendah yang ditumbuhi rumput liar, dan sambil beristirahat, mereka melapor dan berkomunikasi sebentar. Ini benar-benar aneh. Saya berjalan berputar-putar untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak melihat satupun makhluk asing di atas tingkat kelima. Bukankah garis pertahanan di depanku telah dipatahkan? Sama sekali tidak, terlihat seperti itu. Petik 2. Seorang pria berwajah perunggu dengan tinggi 2,2 meter dan tato kalajengking di kepalanya yang botak menyentuh kepalanya dan bergumam. Kebingungan, itu hampir sama di sisiku. Meskipun bukan karena tidak ada makhluk asing. Tingkat 5, jumlahnya sangat kecil. Sejujurnya, di sebelahnya, seorang pemuda kurus dan tampan berusia 30-an. Berhenti, dan berkata, hampir sama dengan saat kita biasanya pergi ke hutan belantara, bahkan bisa dikatakan lebih stabil. Benar-benar tidak seperti deskripsi di data, garis pertahanannya rusak, area yang paling terpukul yang dirusak oleh makhluk asing. Pria parubaya lainnya dengan penampilan biasa dan perawakan sedang juga membuat laporan singkat, dan situasinya mirip dengan 2 deskripsi sebelumnya. Wanita terkemuka itu mengangguk, sedikit mengernyit. Hal ini memang agak aneh. Masuk akal bahwa tugas yang dinilai sebagai double A seharusnya tidak sesulit ini. Dan retakan di liang baru muncul, berita bahwa garis pertahanan dipatahkan. Di sini sudah terkenal, dan informasinya tidak boleh salah. Wanita itu mengangkat kepalanya, melihat keruntuhan kota di kejauhan. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, binatang asing yang melarikan diri. Karena mereka tidak berada di daerah hutan belantara, mereka hanya bisa bersembunyi di kota. Setiap orang harus berhati-hati, kepadatan alien di kota diperkirakan jauh di luar dugaan kita. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Petik 2. Seberapa sulit untuk menekan liang tingkat es ganda? Ekspresi pria berkepala plontos itu dilebih-lebihkan, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, sayangku, semua makhluk alien tingkat 9 telah keluar, jika aku tidak berlari cepat, aku khawatir aku akan menjelaskannya di sana. Harapan hidup seorang Grandmaster tingkat ke-7 secara teori adalah 500 tahun, dan saya tidak ingin mati muda. Master bela diri baru ada selama beberapa tahun, berapa banyak yang bertahan dengan nilai teoretis. Pemuda tampan di sebelahnya meliriknya dan berkata, namun, liang tingkat es ganda memang menakutkan. Begitu Anda tenggelam jauh ke dalamnya, Anda tidak akan punya tempat untuk lari. Saya mendengar bahwa tidak kurang dari 15 jenderal level 7 yang jatuh dalam kerusuhan ini. Bahkan ada jenderal 8 tingkat. Misi pengepungan dan penindasan semacam ini dengan medan terbuka benar-benar bukan apa-apa, dengan kekuatan dan pemahaman diam-diam dari tim kami, bahkan jika ada lebih banyak alien tingkat ke-7, setidaknya mereka dapat melarikan diri, dan mereka tidak akan mati. Wajah beberapa orang semuanya adalah ekspresi dari, saya telah melihat ruang bawah tanah kesulitan neraka dan kemudian menyikat ruang bawah tanah biasa. Wanita Suangjian yang bertanggung jawab memimpin tim juga mengangguk. Dan berkata, operasi ini telah berakhir, dan pahala yang kami peroleh cukup bagi kami untuk meningkatkan kekuatan kami. Setelah istirahat dan mencerna sebentar, lalu memulai tugas, kekuatan seluruh tim dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Petik 2. Kapten, apakah kamu hampir level 8? Pria parubaya yang pendiam itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, ini masih pagi, saya belum menyentuh ambang pintu, dan jembatan ganda langit dan bumi masih belum terlihat. Saya berharap dapat menyentuh tingkat ke-8 dalam hidup ini. Oke, hentikan gosip, dan semua orang siap beraksi.
Ya, keempatnya berhenti mengobrol dan ekspresi mereka berubah serius. Formasi menyebar sedikit, mempertahankan jarak yang bisa dicapai kapan saja, dan dengan cepat berjalan menuju arah reruntuhan kota. Semakin dekat mereka ke reruntuhan kota, semakin serius ekspresi mereka. Di tepi reruntuhan kota, para pemuda tampan dalam tim mengeluarkan drone mini dari ransel mereka dan diam-diam meletakkannya di langit. Gambar-gambar yang dikirimkan kembali oleh drone ditampilkan pada jam tangan pintar di tangan masing-masing anggota tim. Tidak ada bahaya, kamu bisa masuk. Wanita itu mengeluarkan suara rendah di headset komunikasi nirkabel, dan keempatnya dengan cepat melompat ke kota seperti musang. Bahkan pria yang paling gemuk dan berkepala botak pun berjalan seperti musang, dan hampir tidak ada suara saat dia mendarat. Ini adalah tim bintang umum yang sangat berpengalaman dan terlatih. Bubarkan pencarian, dan balas sesegera mungkin saat menghadapi situasi. Ya, jernih. Beberapa orang segera bubar, dan sosok mereka dengan cepat menghilang ke reruntuhan jalanan yang berbeda. Lebih dari setengah jam kemudian, di lapangan terbengkalai di tengah kota. Keempatnya bertemu lagi. Tidak ada jejak binatang asing yang ditemukan. Aku juga tidak memilikinya di sini. Semuanya normal. Pria berkepala botak itu menggaruk kepalanya dan berkata, saya telah bertemu dua di sini, tetapi mereka semua kelas 3 dan 4, dan mereka dicubit sampai mati. Aku tidak menemukan yang lain. Keanehan. Sekarang wanita yang memimpin tim bahkan lebih bingung, mengapa ada lebih sedikit makhluk asing di daerah perkotaan daripada di daerah belantara. Bukankah ini tidak masuk akal? Mungkinkah mereka semua pergi ke garis pertahanan lain? Pria parubaya itu berbicara. Tidak akan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, garis pertahanan di sekitarnya sangat stabil, dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Jika Anda benar-benar pergi ke area garis pertahanan lain, seharusnya ada instruksi dari atas, mari kita beralih membantu tempat lain. Bip-bip. Saat ini, jam komunikasi di tangan wanita itu berdering. Mengambil, suara pemuda yang sedikit sembrono datang dari dalam. Hong Yu, timmu bisa melakukannya, cukup jelas. Kami berjalan di daerah hutan belantara untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak menemukan binatang aneh. Sebelum pihak lain selesai berbicara, wanita itu memutuskan panggilan. Dengan ekspresi kesal, itu tim bintang biru. Mereka tiba lebih lambat dari kita dan melangkah ke area hutan belantara. Saat ini, pemuda tampan itu merenung dan berkata, Kapten, mungkinkah ada yang salah dengan garis pertahanan itu sendiri? Faktanya, garis pertahanan tidak rusak sama sekali. Divisi yang bertanggung jawab atas garis pertahanan ini ditarik ke pangkalan untuk diperbaiki lebih dari seminggu yang lalu, dan komandan divisi tewas di tempat. Bisakah garis pertahanan ini dipatahkan? Wanita itu memikirkannya dan memerintahkan. Ini bukan cara bagi kami untuk menebak seperti ini. Kami mengirim drone untuk menyelidiki garis pertahanan. Ya, pemuda tampan itu segera mengendalikan drone untuk terbang ke sisi lain. Reruntuhan kota, dekat dengan garis pertahanan. Semua anggota tim menatap layar di tangan mereka, dan pengintai drone mengirim kembali gambarnya. Saya melihat drone dengan cepat terbang di atas kota. Dari atas ke bawah, Anda bisa melihat keseluruhan gambar kota dengan lebih jelas. Di antara reruntuhan, itu sunyi dan sepi, dan kadang-kadang satu atau dua binatang asing dapat dilihat. Reruntuhan kota besar begitu bersih seolah-olah telah disapu oleh seseorang. Secara khusus, tidak ada yang seperti tempat di mana garis pertahanan rusak, dan binatang buas dirusak. Semakin mereka melihat, semakin kaget dan bingung mereka jadinya. Akhirnya, drone terbang ke tepi medan perang. Gambar buram muncul di depan beberapa orang. Mata wanita itu langsung terfokus, dan dia dengan cepat berkata, turunkan gambarnya lebih dekat. Ini baik. Pemuda tampan itu hendak mengendalikan drone untuk mendekat. Tiba-tiba bayangan hitam melintas, layar bergetar hebat, dan kemudian benar-benar jatuh ke layar hitam. Drone itu ditembak jatuh. Pemuda tampan itu berdiri sambil mendesah. Anggota tim lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan mata mereka berkilat curiga. Mari kita lihat sendiri. Ya, sekelompok orang bergerak cepat. Titik-titik. Pada saat yang sama, di tepi garis pertahanan, pria kurus itu meraih drone yang berasap di mana-mana dan memiliki panah paduan tertancap di punggungnya, dan melompat dan mengutuk. Hei Zi,
Izinkan saya memberitahu Anda, dengung bala bantuan telah menembak jatuh Anda, dengung. Di kejauhan, pria parubaya berwajah hitam yang memegang busur paduan besar menciutkan lehernya dan menggaruk kepalanya. Kupikir itu elang atau semacamnya, berpikir untuk mengubah makan malam itu. Di sebelahnya, beberapa orang sibuk mengelilingi sebuah kuali yang mereka tidak tahu di mana mereka keluar, dan menjawab dengan santai, oke, itu hanya drone, tembak jatuh dan tembak jatuh. Karena bala bantuan dapat mengirim drone ke sini, diperkirakan orang tidak jauh. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik memikirkannya, dan membuat sesuatu untuk dimakan orang dewasa itu nanti. Dengan mengatakan itu, beberapa orang di lapangan secara tidak sadar mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Di sana, mayat menumpuk di pegunungan, darah membeku menjadi sungai, dan sosok ramping dan tinggi berdiri diam dengan tombak panjang. Bunga nol, di mata beberapa orang, penuh dengan penghormatan dan fanatisme yang hampir taat. Tim beranggotakan 4 orang biasanya terbang melewati reruntuhan kota. Karena mereka menggunakan drone untuk menyelidiki sebelumnya dan mengetahui bahwa tidak ada bahaya, mereka bergerak sangat cepat. Saat Anda akan mendekati tepi ujung kota yang lain, posisi garis pertahanan ditandai di peta, mereka berempat mulai melambat secara serempak. Saling memberi pandangan, hati-hati, dan mendekat ke posisi target. Selangkah demi selangkah, akhirnya, mereka melangkah keluar dari kawasan perkotaan, dan pandangan di depan mereka menjadi lebih luas. Hal pertama yang saya lihat adalah garis pertahanan baja yang dibangun dari kereta dan mobil yang ditinggalkan, dan ada beberapa sosok tentara yang sibuk di sekitar kuali. Para prajurit tampaknya telah melihat mereka juga, dan melambai ke arah mereka dengan penuh semangat, tidak tahu harus berkata apa di mulut mereka. Sial, masih ada orang yang hidup, dan bahkan tidak ada satupun binatang di sini. Di sini, pria botak dengan tato di kepalanya tampak tidak percaya. Nol, wanita itu dan yang lainnya menutupi hidung mereka pada saat bersamaan. Tidak, bau darahnya terlalu kuat. Rao adalah bahwa mereka sering keluar masuk liang hutan belantara, dan anggota tim bintang umum yang terbiasa melihat darah merasa tercekik dan kehabisan napas. Izinkan aku melihat. Pemuda tampan itu secara acak menemukan titik tinggi dan melompat, ingin melihat lebih jelas. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melompat dan mengalihkan pandangannya ke jarak garis depan, dia tiba-tiba membeku, ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Terkejut, lalu lamban. Melihat apa? Pria botak itu bergumam ingin tahu dan melompat. Detik berikutnya, penampilannya menjadi sama dengan pemuda tampan itu. Bahkan lebih dibesar-besarkan, mulutnya terbuka lebar. Wanita yang memimpin tim dan pria parubaya di bawah saling memandang. Dan keduanya melompat ke titik tinggi dengan swoosh dan melihat ke depan. Bersama, sekilas, pupil kedua pria itu menyusut dengan ganas, dan tubuh mereka membeku, berdiri di tempat yang sama seperti membatu, dan tidak bergerak. Saya mengerti. Di depan garis pertahanan beberapa mil di depan, mayat makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Darah membasahi tanah, dan mengembun menjadi bercak-bercak besar bintik-bintik merah gelap di tanah. Satu persatu, tunggul binatang yang berbeda ditumpuk menjadi satu. Membentuk dinding panjang berwarna darah yang seluruhnya terdiri dari daging dan darah. Dua tembok panjang memanjang dari jarak paling jauh ke tengah, dan tingginya terus meningkat. Di dekat bagian paling tengah, mayat binatang asing itu benar-benar ditumpuk menjadi pegunungan. Dua gunung mayat, satu kiri dan satu kanan, seperti portal besar tanpa atap. Pintu daging, dan di tengah pintu kosong. Matahari terbenam seperti darah, dan tubuh dengan tombak membelakangi. Mereka menghadap ke arah celah di liang, dan berdiri dengan tenang. Sepertinya merasakan tatapan mereka. Tubuhnya berbalik sedikit, dan sisi wajahnya menatap dengan tenang. Ledakan, matanya melintasi jarak tak berujung dan jatuh pada beberapa orang. Seolah-olah guntur di langit jatuh, menimbulkan badai di hati beberapa orang. Tubuh wanita itu bergetar hebat, wajahnya pucat, dan dia bergumam dengan mata kusam. Ya, Tuhan. Lu Sheng duduk di atap kendaraan lapis baja yang ditinggalkan, dengan pola naga kristal merah di kakinya, merobek sepotong daging hewan eksotis yang mengepul di tangannya. Sambil makan,
dia dengan santai melihat beberapa orang di depannya. Apakah kamu di sini untuk bala bantuan? Keempat anggota pasukan kalajengking harimau duduk dengan rapi di atas 4 bangku yang terbuat dari lempengan batu semen, dan memandang Lu Sheng dari atas ke bawah, tetapi mereka tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu terasa alami. Ya, saya menerima perintah dari militer untuk mengepung dan menekan makhluk asing, mungkin tidak kurang dari 10 jenderal dan tim bintang. Seperti kami yang telah menerima misi. Kami yang paling awal, Zhan Hongyu menjawab dengan jujur. Saat berbicara, matanya melirik ke sisi garis pertahanan tanpa sadar. Setiap kali dia melirik, kelopak matanya berkedut hebat. Tidak peduli berapa kali dia menontonnya, portal berwarna darah yang dibangun oleh dinding daging yang panjang itu masih membuatnya merasa terkejut. Kejutan besar yang tak tertandingi. Dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, yang sepenuhnya dibuat oleh orang di depannya. Zhan Hongyu duduk di tempat ini, dan dengan jelas bisa mencium bau darah yang kuat yang berasal dari tubuh pihak lain. Kulit yang terpapar udara juga merasakan kesemutan seperti tertusuk jarum. Dari waktu ke waktu, meskipun Lu Sheng hanya duduk di depannya dengan santai dan berkomunikasi dengannya dengan ringan, tapi tatapan biasa, tindakan yang merobek, itu akan membuat Zhan Hongyu kaget dan kulit kepalanya kesemutan. Di depan, 10.000 pembantaian, medan perang ini, medan kekuatan. Grandmasternya tidak berguna, tidak peduli apa, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat sekte. Jenderal tingkat 8, tapi seorang jenderal tingkat 8 yang terlihat sangat muda dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Zhan Hongyu mengobrak-abrik ingatan di benaknya, tetapi tidak dapat menemukan seseorang yang memenuhi standar. Jadi, militer akan segera mengirim seseorang untuk membangun garis pertahanan ini. Lu Sheng merobek sepotong daging alien dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya menjadi 2 atau 3 potong dengan giginya seperti guilotin, lalu menelannya utuh. Jangan katakan itu, hari ini turun. Keterampilan memasak para prajurit berkepala besar yang dia selamatkan sebelumnya telah meningkat, dan makanan yang dimasak terasa lebih enak daripada yang dimakan Lu Sheng di kafetaria Kolonel Divisi 1182. Seharusnya menunggu pihak kita menyelesaikan pembersihan, dan kemudian mengirim pasukan untuk menjaganya. Perkiraan waktu adalah 1 sampai 1,5 bulan. Tapi sekarang, Zhan Hongyu melirik celah-celah di liang yang berserakan dengan mayat di kejauhan, dan akan diperas kering, dan berkata, karena tuanku telah membersihkan binatang asing di garis pertahanan ini, saya akan mengkomunikasikan situasinya di tempat. Setelah Departemen Militer meninjaunya, sebuah divisi akan datang ke stasiun dalam 2 hingga 3 hari. Petik 2. Ini baik, Lu Sheng mengangguk. Dengan cara ini, hari-harinya menjaga satu celah saja akhirnya akan segera berakhir. Memikirkan hal ini, Lu Sheng santai, berdiri, dan perlahan meregangkan tubuhnya. Selama periode pertarungan terus-menerus ini, fisiknya telah diasah dari keadilan dan kehangatan aslinya menjadi tekstur yang tajam dan tajam. Tindakan sederhana meregangkan otot dan tulang, jatuh ke mata tim harimau. Dan kalajengking, dan ada perasaan pedang, tombak, dan tombak bertabrakan satu sama lain. Roh pembunuh. Zhan Hongyu menatap Lu Sheng untuk waktu yang lama, matanya selalu kesemutan, dia ingin menundukkan kepalanya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Berani bertanya pada tuanmu, apa identitasmu? Lu Sheng tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi. Sepertinya dia menyeret tim kalajengking harimau dan menanyainya lama sekali, tetapi dia tidak benar-benar mengatakan siapa dia. Setelah memikirkannya, Lu Sheng menjawab, saya adalah rekrutan di bawah Divisi 1182 Mayor Jenderal Yu Fei. Sudah kurang dari setengah bulan sejak saya bergabung dengan tentara. Beberapa orang di tim kalajengking harimau tertegun, dan pria botak di dalam memaksakan senyum. Tuan, apakah Anda bercanda? Lu Sheng meliriknya dengan santai dan berkata dengan ringan, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Pria botak itu tiba-tiba berhenti bicara. Yang lainnya sama, tetapi mereka saling memandang dengan ekspresi ngeri. Dan mereka semua melihat gelombang yang mengejutkan dari mata mereka. Masing-masing merekrut, kurang dari setengah bulan menjadi tentara.
Setelah menyelesaikan tugas, satu orang secara paksa mempertahankan seluruh front. Beberapa orang di tim Kalajengking Harimau dikejutkan oleh berita tersebut. Dan mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Zhan Hongyu tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan cepat, lalu, apakah kamu ingin kembali ke wilayah militer bersama kami? Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah dinilai sebagai bintang umum, dan berbagai keuntungan lebih baik daripada tentara divisi biasa. Terlalu banyak. Zhan Hongyu menatap Lu Sheng dengan penuh harap. Jika benar seperti yang dikatakan Lu Sheng, dia adalah rekrutan yang baru saja bergabung dengan tentara, maka sekaranglah waktu terbaik untuk membangun hubungan dan berpelukan. Seorang pria muda yang kuat yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Zhan Hongyu juga bisa memprediksi dengan tumitnya, seberapa terang bintang baru yang akan lahir di wilayah militer timur pada waktunya. Aku khawatir itu cahaya ke-8 di timur, berdiri di depanku sekarang. Zhan Hongyu tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Lu Sheng juga sedikit tergerak oleh kata-kata Zhan Hongyu. Lihatlah dirimu sekarang. Belum lagi masalah kebersihan pribadi, setelah lebih dari seminggu. Pertempuran terus-menerus, pola naga kristal merah dan roda pisau tak berujung keduanya sangat aus, dan daya tahannya hampir hilang. Terlebih lagi, keinginan tubuh Lu Sheng akan energi sekarang hampir mencapai batasnya. Dia sangat perlu mengubah akumulasi poin pahala menjadi sumber daya cairan sumsum yang berbeda, untuk mengisi kekosongan batin. Kalau begitu aku harus menyapa guru dulu, kata Lu Sheng, mengeluarkan perangkat komunikasi di sakunya, dan memutar nomor. Selama ini, Lu Sheng berbicara dengan Yu Feiyi di telepon setiap hari. Meskipun Yu Feiyi mengeluh tentang dia berlari keluar setiap hari dan tidak tinggal di rumah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya berulang kali menyuruhnya untuk berhati-hati. Adapun di depan mana Lu Sheng berlari selama ini, dia tidak tahu sama sekali. Lu Sheng memberitahu Yu Feiyi tentang tim Kalajengking Harimau, dan biarkan Zhan Hongyu mengobrol singkat dengan Yu Feiyi sendiri. Keduanya memeriksa identitas satu sama lain, dan Yu Feiyi merasa lega. Oke, kalau begitu kamu kembali ke pangkalan militer dulu. Basis data dan informasi Anda ada di sana, Anda sudah memasukkan file, buka dan tinjau. Kamu bocah bau, kamu tidak bisa melihat bayangan ketika kamu kehabisan. Dan sekarang kamu akan pergi dan tidak kembali untuk melihatmu lagi. Yu Feiyi tertawa dan memarahi, dan berkata, tapi urusan kita di sini hampir selesai. Sampai jumpa di pangkalan saat kami datang. Aku akan mentraktirmu, minum, tunggu kamu, Tuan. Lu Sheng tersenyum dan memutuskan komunikasi. Tim Kalajengking Harimau memandangnya dengan mata yang sangat rumit. Benar-benar pemula, ini mungkin rekrutan terkuat dalam sejarah wilayah militer timur. Beberapa veteran divisi 835 yang masih hidup juga berjalan bersama Lu Sheng dan yang lainnya. Orang-orang ini telah beristirahat selama lebih dari seminggu, dan mereka bertanggung jawab memasak untuk Lu Sheng setiap hari. Mereka tidak dalam kondisi baik, lincah, bahkan Tao tua yang hendak menutup telepon sebelumnya bisa berjalan seperti lalat. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit tingkat 5 atau 6, dan kebugaran fisik mereka ada, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada orang normal. Masih akan ada makhluk asing yang terus keluar dari liang. Lu Sheng melihat ke medan perang yang berantakan, dan portal daging dan darah yang dia bangun saat dia bosan, dengan sedikit keengganan. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Zhan Hongyu. Apakah penting jika kita pergi seperti ini? Zhan Hongyu berusaha keras untuk tidak membiarkan dirinya melihat lautan darah dan mayat, menenangkan ombak yang melonjak di hatinya, dan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak apa-apa, akan ada tim jenderal yang datang, dan mereka secara alami akan menyelesaikannya. Pekerjaan finishing. Anda tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan sia-sia. Petik 2. Juga, Lu Sheng mengangguk dan menyapa, kalau begitu ayo pergi. Sisi ini, tuanku. Zhan Hongyu menunjukkan arah kepada Lu Sheng, dan kemudian mengikuti Lu Sheng selangkah demi selangkah. Semua orang di tim Kalajengking Harimau sengaja tertinggal di belakang Lu Sheng dengan pemahaman diam-diam, membiarkannya berjalan di garis depan. Ini semacam etiket yang harus dihormati oleh yang kuat di militer.
saat melintasi tepi kota lagi dan menginjakkan kaki di hutan belantara. Apakah itu pasukan kalajengking harimau atau veteran 835 yang masih hidup? Ada perasaan terpisah dari dunia. Yang pertama menderita terlalu banyak kejutan dan belum pulih sepenuhnya. Yang terakhir adalah kegembiraan kelahiran kembali setelah malapetaka. Lu Sheng tidak merasakan apa-apa, dia hanya merasa sedikit lega. Ini seperti perasaan seutas tali yang telah lama tegang dan tiba-tiba menjadi rileks. Saat kamu memasuki hutan belantara, temukan area yang aman, aku akan menghubungi area militer, dan seseorang akan datang menemuimu. Zhan Hongyu menjelaskan di samping. Lu Sheng mengangguk dan berjalan maju sesuka hati. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan melihat lurus ke depan. Di hutan belantara, sekelompok 5 orang dengan cepat muncul di bidang penglihatannya. 0,9 kekuatan spiritual menyapu. Kelima orang ini semuanya kuat dalam ki dan darah, dan mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master. Ini dari tim Blue Star. Zhan Hongyu juga melihat sosok kelima orang itu, menyipitkan matanya dan berkata kepada Lu Sheng. Lu Sheng membaca arti yang berbeda dari mata Zhan Hongyu, dan suasana hatinya sedang baik, dan menanyakan satu pertanyaan lagi, apakah ada festival? Itu bukan. Zhan Hongyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu kapten pasukan. Mereka, ini sangat menyebalkan. Sebuah suara datang dari belakang. Pemimpin pasukan bintang biru selalu mengejar pemimpin kami. Sama, seperti lalat, kita harus mengikuti kita setiap kali kita menjalankan misi, dan kita tidak bisa menyingkirkannya. Itu mengganggu. Tidak ada yang akan mengira kamu bodoh jika kamu tidak berbicara. Zhan Hongyu melirik ke belakang dengan marah, dan yang terakhir segera menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Lu Sheng melirik sosok cekung dan cembung Zhan Hongyu, serta penampilannya yang tampan. Dia mungkin mengerti. Zhan Hongyu juga seorang manusia. Merasakan tatapan Lu Sheng padanya, dia tidak hanya merasa malu, dia bahkan dengan sengaja mengambil inisiatif untuk meluruskan dadanya. Seolah-olah dia takut Lu Sheng tidak akan bisa melihatnya.